Astaga, kasihan sahabat kita, ada insiden nih guys saat gantang. Kali ini perjalanan Omip ke Banjarmasin membawa kacer robot tuak teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui ya, sebenarnya robot tuak di Banjarmasin ini bukan main di luar kota teman-teman. Tapi robot tuak dulunya burung Banjarmasin teman-teman. Robot tuak adalah kacer Sumatera yang mana dia usianya udah nggak lagi muda teman-teman. Tapi mapan banget ya, dulu dia performnya itu di Banjarmasin sekitar tahun 2012 hingga tahun 2013. Nanti kita lanjutin ya cerita tentang robot tuak. Kita sudah sampai di Wali Kota Cup Banjarmasin ini. Nah sekarang di screen house tuh juri lagi briefing. Mau nih saya lihat. Nah ini gantangannya cakep guys. Kita udah nyampe guys. Dan ini parkirannya saya paling suka guys ya. Jadi parkirannya tuh luas banget. Nih guys, lomba burung berkicau nih guys. Nah selamat datang peserta lomba burung berkicau Wali Kota Cup Banjarmasin 2025 guys. Nah kita lanjut cerita robot tuak ya guys ya. Sejak 2013 itu dia lanjut diadopsi oleh orang Kalimantan Tengah guys. Dan sempat perform sekitar 1 hingga 2 tahun. Setelah itu dia nggak bisa lagi main guys. Atau biasanya tuh dibilang di sini tuh pengkor guys. Robot tuak Omip adopsi sekitar 1 tahun yang lalu guys. Sekitar tahun awal 2024. Nah hampir 2 tahun ya guys, hingga 2025 akhir ini. Awal Omip memeliharanya di tahun pertama itu guys bener-bener susah banget guys. Jadi dia tuh nggak stabil ya, bagong-bagong terus ya, bongkaran isian suaranya juga nggak keluar guys. Tapi Omip yakin aja karena dia termasuk burung legend yang dulunya perform bagus. Setelah 2 kali rontok guys di tangan Omip, nah sekarang dia menunjukkan hal-hal baru guys. Mulai dari perilakunya yang berbeda, mulai dari di rumah nggak pernah bagong, di gantangan nggak pernah bagong. Nah itu membuat Omip curiga dan dia mengeluarkan suara yang berbeda guys. Jadi isian-isian yang dia punya itu keluar guys, yang dulu sebelumnya saat Omip mengadopsinya itu tidak pernah mendengarnya guys. BOB lah. Nah guys, robot tuak sudah kita kondisikan untuk bisa langsung konslet di race pertama. Namun ada kesalahan guys, dia itu kelewatan masa konsletnya guys. Jadi terlalu lama, dia terlalu cepat untuk di on fire kan gitulah guys. Nah teman-teman kacer pasti tahu lah ya. Sehingga pas di atas guys itu mulai sudah agak lemes. Nah apalagi dia baru dari luar kota, sehingga penampilannya kurang maksimal. Namun kita masih tetap bisa mendapatkan juara 1 guys, walaupun suara andalannya nggak bisa keluar guys. Tapi ya standarnya robot tuak udah bagus guys. Nah teman kita juga di sini mengalami insiden guys, kasihan banget jatuh dari kursi gantangan. Tapi sudah ditolong sama teman-teman juri ya. Kita langsung mengkondisikan lapangan agar bisa pertandingan tetap berlangsung guys. Nah di sini saya tahu guys, kalau robot tuak udah modelnya kayak gini nih, dia itu main roll guys. Cuman karena speednya ada, jadi itu akan tampak seperti tembakan guys. Padahal itu masih termasuk kategori ngerollnya guys. Coba teman-teman dengerin ya. Nah itu membantu robot biasanya untuk menyelamatkan race pertama kelebihan on fire atau dia belum on fire guys. Omip sudah ngotak-atik settingan kaca robot tuak guys. Jadi kita tuh bisa, dia tuh bisa beberapa gaya guys ya. Mulai dari yang ngotot ya, yang leher patah ya, main nagen, mainnya nitik. Terus yang mau main keliling buka ekor, dia tuh robot tuh bisa semua guys. Tapi ada rahasianya guys, mulai dari tangkringannya, settingan extra foodingnya, extra fooding apa yang kita gunakan untuk dia main, ada semua guys. Tapi penampilan terbaiknya guys adalah mengkonsletkan dia dan saat dia santai ngeroll speed dan nembaknya guys. Nah susahnya mainin robot guys, kalau kita bikin dia ngotot guys, itu dia hanya cenderung ngeroll aja guys. Jadi tembakannya tuh nggak keluar. Nah robot tuh beda guys. Nah tapi di situ juga menguntungkan guys,
Karena kalau misalkan burung kacer itu biasanya ngotot dan nembak, nah itu akan cenderung suaranya tuh satu arah guys, dan itu berbahaya bagi penilaian juri yang teliti guys. Dan akan kacer kita bisa dikatakan hanya cuman satu lagu. Nah karena ngerol ngototnya, kalau robot ini dia tuh ngerol, nah karena ngerolnya itu ada speednya, jadi kesannya itu tembakan. Jadi misalkan lagunya itu akan cenderung seperti berganti guys. Nah itulah yang bisa menyelamatkan robot di race pertama, biasanya di 3 besar guys. Nah pada race kedua itu biasanya sudah aman guys. Nah tembakannya, ngerolnya, speednya, semua itu keluar guys, dan dia sudah on fire banget pada race kedua, race ketiga, race keempat, race kelima. Tapi ada ribetnya nih guys ya. Kalau misalkan pertandingannya tuh terlalu renggang guys ya, ini misalkan seharian tanding cuman ada 3 race, itu renggang banget guys. Nah itu juga kita butuh settingan buat robot guys, itu nggak mudah guys nyetingnya guys. Mending dia seharian main 5 race atau 7 race daripada seharian main cuman 3 race. Jadi dia tuh kayak sempet tidur gitu guys, sempet ngerasa istirahat gitu. Tapi kalau race-nya tuh rapet, dia akan selalu dalam kondisi on fire begitu. Sebentar istirahat kan, main lagi, sebentar istirahat, main lagi. Nah kalau main kacer tuh pilihnya yang kayak gitu deh guys, race-nya tuh guys. Kalau misalkan renggang, nah itu rada susah guys. Kadang kacer sudah off dari on fire-nya sehingga dia merasa tidur. Nah itu kita mengkondisikannya susah guys. Nah ini guys rahasia dari Omip guys. Kalau misalkan kita main di event biasa guys ya, lat press gitu, lat bar. Nah race pertama itu biarin dibuang guys. Jadi biarin dia ngotot, cuman ngerol aja. Dengan ngotot itu biasanya kita bisa menarik perhatian dulu guys. Berbeda dengan permainan seperti event besar Wali Kota Cup ini guys. Nah kita berusaha untuk gimana caranya dia on fire di race pertama guys. Nah ya namanya pemain kacer itu kadang bisa, kadang juga susah guys. Nah begitulah main kacer guys. Tapi beruntung di race pertama ini kita bisa nyabet juara 1 guys. Di sini Omip jelasin lagi guys ya. Kalau Omip sih lebih suka biasanya buang race pertama guys. Dia biar aja main ngotot, ngerol aja. Nanti biasanya dia bagus banget pada race kedua. Ketimbang seperti ini dikondisikan dia on fire di race pertama, itu race keduanya tetap bagus guys. Nah race pertamanya ini guys ya, dia akan cenderung lebih santai guys. Apalagi kalau misalkan dia on fire-nya tuh duluan. Jadi gini, misalkan kita main digantang tuh jam 10 jadwalnya guys ya. Jadi kita on fire-nya tuh mulai dari setengah 9 atau jam 9 guys. Nah bahayanya kalau pertandingan itu lambat atau ditunda guys sampai jam 11, itu malah on fire-nya kelewatan guys. Nah akhirnya main burung agak lemes, dan itu terjadi di sini guys. Tapi ya alhamdulillah tetap bisa lah guys ya. Jadi kalau dari Omip sendiri sih ya, yang namanya main kacer tuh ahlinya timing, memang bener-bener kenal karakter burung kacer guys. Jadi Omip apresiasi banget lah ya buat teman-teman yang bisa mengkondisikan race to race untuk burung kacernya itu. Ya artinya beliau ya pemain kacer itu benar-benar mengetahui bagaimana cara timing yang tepat untuk gantang ke atas guys. Jadi bener-bener kacer tuh nggak sembarangan guys ya. Kadang ada beberapa burung yang kita gantang jalan. Nah berbeda dengan kacer guys ya. Kacer bener-bener ada timingnya saat diangkat guys. Dan kapan kita memencet tombol on pada on fire-nya itu harus bener-bener tepat guys. Karena ngangkat apinya itu berdasarkan feeling guys ya, bener-bener berdasarkan feeling. Kalau waktu gantangnya lewat, wah itu susah guys ya. Nah itu guys. Panjulan tembakannya biasa aja guys, jadi belum begitu keluar, tapi ada tembakan-tembakan ya. Nah biasanya race kedua ini tembakannya panjang guys. Oke, kita ntar simak lagi ya guys ya.
Nah, kita mulai naikin race kedua nih guys. Nah, di sini biasanya penentuannya guys. Kalau misalkan tembakan itu dipastikan udah keluar pada race kedua, maka race selanjutnya itu kita aman banget guys. Pasti, dan asiknya tuh gini guys. Ya, robot ya dan beberapa catcher juga. Ketika naik gantangan kedua dia udah nembak guys ya. Dia tuh udah tahu sendiri guys. Ketika naik ketiga, itu lagunya beda lagi tembakannya guys. Nah, naik keempat, beda lagi tembakannya guys. Nah, itu variasinya ya. Jadi kita nontonnya juga nggak bosen gitu. Juri-juri juga nggak bosen dengan varian-varian tembakan ngeroll speed dari robot tuak guys. Jadi uniknya ya, untuk catcher nih teman-teman ya, saya tuh jadi tertarik banget ya. Bukan hanya kita menstabilkan latihan fisiknya seperti pengumbaran, penjemuran, dan sauna ya. Nah, kita juga menstabilkan nutrisi yang kita berikan. Nah, itu dua hal penting guys ya. Dan juga nggak cuman harian, kita juga persiapan lomba guys. Belum mulai dihitung dari H-3 guys ya, persiapan lomba. Nah, itu penanganannya beda lagi di rumah guys. Jadi itu masih termasuk harian, tapi harian untuk persiapan lomba. Nah, dimulai dari H-3 itu beda lagi guys perlakuannya guys ya, tergantung burung teman-teman gitu. Nah, yang paling menentukan adalah hari H lomba guys, dimana kita harus memaksimalkan race demi race setiap penampilannya. Nah, itu asiknya main catcher guys ya. Jadi kalau masih banyak problem, nah itu banyak yang ditelaah ya. Saya aja kalau mikir dari awal main catcher ini, kalau tahu ribetnya begini, ya mungkin gak main catcher. Tapi karena udah ngelewatin aja, ya kita kalau memandang gimana waktu nyari settingan robot ini ke belakang, wih, kayaknya hoki aja gitu. Dapat saking ribetnya gini, ya Mamajuan. intinya gini, harus tahu semua sampai hari pertandingan. Kalau teman-teman nggak tahu sampai apa yang harus dilakukan sampai hari pertandingan, ya kalau untuk main catcher ribet ya sahabatku ya. Dan kita lanjutkan guys, siapa pemenangnya pada race kedua ini. Di sini robot tuak itu mendapatkan 6 ajuan guys, dan saya yakin ya untuk performnya dan musuh-musuhnya kalau robot tuak ini sudah bisa menjadi juara guys. Dan alhamdulillah banget guys, bener banget kita kembali mendapatkan juara 1 mutlak dengan full merah di race kedua ini guys. Nah, karena adanya cuma 3 race guys ya, karena kita race pertama dan race kedua udah juara 1, ya pastinya kita sudah menjadi robot tuak burung catcher terbaik di Wali Kota Cup 2025 Gantangan Arena Screen House Banjarmasin guys. Saya infokan juga buat teman-teman, kalau robot ini dalam 1 bulan tuh 4 kali terbaik guys ya. Pertama dia di Palangkaraya itu terbaik, terus di Screen House terbaik lagi, terus di Alba Asyir itu di Banjarmasin juga itu terbaik lagi. Screen House itu 17 Agustusan, terus Alba Asyir tuh event besar. Terus ini di Wali Kota Cup 2025 Screen House lagi, event besar juga guys, itu terbaik. Jadi dalam 1 bulan tuh dia 4 kali terbaik guys di Palangkaraya dan di Banjarmasin guys. Jadi hari Jumat itu ikut latberan, tapi di Palangkaraya itu latberan Jumat itu tergolong bergengsi guys dan bisa mendapatkan terbaik. Nah, lanjut lagi di Screen House itu 17 Agustan event guys. Nah, lanjut sampai sekarang guys, 4 kali guys, quadrik guys. Nah, ini Omip ceritakan lagi detailnya. Setahun pertama Omip nggak bisa main sama robot nih ya teman-teman ya. Pertama dia tuh bagongan teman-teman. Jadi dia cuman bisa main race pertama. Bahkan race pertamanya itu cuman ngerol aja, jelek gitu, belum bisa on fire gitu. Nah, race keduanya dia bagong teman-teman. Coba lagi race ketiga dia bagong dan seterusnya. Kadang-kadang juga race pertama tuh bisa ada bagongnya teman-teman. Dan dari awal, nah itu bagongnya agak ngunci, kadang bagong jalan. Nah, itu dulu dia sebelum kondisi teman-teman. Nah, terus rontok pertama masih seperti itu setelah rontok pertama teman-teman. Jadi masih nggak bisa diajak main-main nih si robot. Nah, setelah rontok kedua teman-teman, dia tuh punya perubahan sikap teman-teman. Dia tuh jadi kayak manja banget gitu. Dan
pada tahun pertama itu, yang dulu waktu dia tuh masih nggak bisa main, itu takut banget sama topi, teman-teman. Dan sekarang setelah rontok kedua di tempat Omip ini, dia tuh bener-bener nggak takut topi lagi. Coba teman-teman lihat ya, dia bener-bener nggak takut topi lagi. Nah, dia menunjukkan perilaku yang berbeda, teman-teman. Dan isian-isian di rumah tuh juga berbeda, teman-teman. Dia menunjukkan kalau dia kondisi dan siap tempur, teman-teman. Terus pasti ada pertanyaan nih, setelah rontok kedua apakah ada riset atau perawatan yang berubah? Ya tentunya ada dong, nggak sama dengan waktu dia tuh nggak bisa main dulu. Nah, terus gimana Om rawatannya? Rahasia dong. Nah, sekarang ini persiapan race ketiga, guys. Jadi kita race kedua tadi siang ya, masih siang harinya. Nah, ini race ketiga ini jauh banget, guys, race-nya, guys. Setengah hari lah, guys. Sore banget nih, hampir maghrib sudah baru kita main race ketiga, guys. Jadi si robot ini, guys, dia cenderung merasa udah tidur seperti yang Omip sampaikan tadi. Race pertama udah kelewatan tembakannya, race kedua kelewatan, race ketiga. Tapi bukan salah pihak penyelenggara, guys. Harusnya kita yang bisa menyesuaikan race itu, guys. Nah, di sini juga kita sama-sama belajar, guys ya. Jadi robot tuak nih Omip ablak dulu, guys ya. Diablak sampai dia bangun dan on fire lagi, baru kita bawa ke gantangan, guys. Tapi biasanya nggak maksimal banget, guys ya. Tapi ya tergantung, kalau misalkan kita bisa memaksimalkannya ya bisa, guys. Masuk koran. Nah, sekarang kita menuju race ketiga, guys. Dan harinya tuh udah mulai gelap. Dan ini, guys, bayangin robot tuh udah mulai tidur dia, guys. Pas dibangunin dia tadi itu bagong malah, guys ya. Ya itulah ya, jauhnya range race itu berpengaruh pada settingan kita, guys. Jadi burung harusnya memang benar-benar disiapkan. Nah, Omip tidak menyangka sampai sejauh ini race ketiganya ya kita kelewat, guys. Dan akhirnya pada pertandingan ini alhamdulillah masih bisa menyaingi dan berhasil mendapatkan juara 4, guys, dengan hasil 114 dan menjadi robot tuak itu burung terbaik, guys. Oh, makasih banyak. Ya. Oke. Oke, salam buat kawan-kawan. Ya, oke Bang. Makasih Bang lah. Oke. Wah, terbaik itu. Bagus. Ya.